Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak harap kabar kalian semua tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online kali ini. Bertemu kembali dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Jawa kelas 3 ulangan 5. Materi ini bisa kalian baca di buku Tantri Basa kelas 3. Baik, di ulangan 5 kali ini kita akan belajar tentang tembung aran, tembung kriya, ukara andaran, ukara pitakon, ukara pakon, dan pola jejer, wasesa, dan lesan. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu tembung. Apa sih tembung itu? Jika kita sedang mempelajari bahasa Jawa, mungkin kita tidak akan luput untuk mempelajari istilah tembung. Dalam bahasa Indonesia, tembung sama artinya dengan kata. Dalam bahasa Jawa sendiri akan ada banyak jenis tembung yang akan dipelajari. Jenis-jenis tembung ini dibedakan berdasarkan fungsinya. Tembung aran adalah jenis tembung yang menerangkan seluruh benda yang ada atau yang tidak ada wujudnya. Bahasa sederhananya adalah kata benda. Contoh tembung aran: meja, kursi, angin, beluk, lawang, dan lain-lain. Selanjutnya ada tembung kriya. Dalam bahasa Indonesia, tembung kriya adalah kata kerja. Tembung kriya atau kata kerja adalah kata yang menjelaskan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan seseorang. Contoh tembung kriya: macul, nulis, moco, sinau, lungguh, nyapu, dan lain-lain. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang ukara. Jika di dalam bahasa Indonesia kita mengenal dengan kalimat. Ukara atau kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Ukara sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah ukara andaran. Pengertian ukara atau kalimat andaran adalah kalimat yang berisi penggambaran atau kalimat yang menceritakan kejadian. Ciri-ciri ukara andaran: diakhiri dengan titik, membacanya dengan intonasi atau dengan suara yang datar, membaca tidak menggunakan tekanan sama sekali. Contohnya sebagai berikut: mau bengi ono kebakaran ning kantor Kejaksaan Agung. Wingi HP-ne koncoku ilang. Bapak tindak datang kantor. Simbah gerah wojo. Ning omahe Tejo wingi ono maling. Tadi adalah beberapa contoh kalimat andaran. Selanjutnya adalah ukara pakon. Ukara pakon adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk mengerjakan sesuatu sesuai apa yang diinginkan oleh si penyuruh. Ciri-ciri ukara pakon: yang pertama,
diakhiri dengan tanda seru. Membaca dengan intonasi yang keras. Membacanya jangan ada yang ditekan. Baik, contohnya sebagai berikut. Ojo seneng nakal, dadi bocah sing manut, ora usah kakan polah. Kembangi delehne latar, kembangi delehno latar. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari ukara pakon. Selanjutnya adalah ukara pitakon. Ukara pitakon adalah kalimat yang isinya menyatakan topik tertentu. Lebih sederhananya adalah ukara pitakon ini adalah kalimat tanya, ukara takon. Ciri-ciri ukara pitakon: diakhiri dengan tanda tanya, membacanya dengan ayunan intonasi. Contoh, kowe ning ndi? Jenengan ajeng mundhut napa? Budi wis bali apa durung? Kowe nyekel apa? Nah, itu tadi adalah contoh dari ukara pitakon. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang jejer wasesa lesan. Apa sih itu? Di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di dalam bahasa daerah, istilah tersebut adalah jejer wasesa lesan dan keterangan atau gagenep. Jejer atau subjek adalah pelaku yang melakukan sesuatu pekerjaan. Wasesa atau predikat adalah aktivitas yang dikerjakan. Lesan atau objek adalah yang dikenai pekerjaan. Keterangan atau geganep adalah keterangan pelengkap. Contoh sekarang, kucinge Dani nyakari sofa saben wengi. Baik, dari kalimat ini bisa kita pecah menjadi kucinge Dani itu jejer, nyakari wasesa, sofa lesan, saben wengi katerangan. Nah, contoh kedua, lare-lare sami ngaos kitab kuning wonten musola Assalam. Jika kita pecah adalah sebagai berikut. Jejernya adalah lare-lare yang melakukan. Sami ngaos waseso yang dilakukan. Kitab kuning lesan. Wonten musola itu sebagai keterangan. Baik, untuk contoh yang ketiga adalah saben wengi ibu maos buku resep. Saben wengi sebagai keterangan atau keterangan, ibu sebagai jejer, maos sebagai waseso, dan buku resep lesan. Jadi di dalam contoh ini keterangannya ada di depan. Kalau yang dua contoh sebelumnya keterangannya ada di belakang. Nah, baik anak-anak, itu tadi adalah materi bahasa daerah kita kali ini di ulangan 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.